Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara umat-umat Tuhan dimanapun saja berada, lebih khusus tua-tua dan seluruh anggota Jemaat Argapura yang berbahagia pagi hari ini dalam menyambut datangnya pagi yang baru. Hari ini tibalah kita dalam renungan berikutnya pada tanggal 7 Oktober 2020 kita boleh bertemu lagi dalam seri renungan pagi Jemaat Argapura. Bersama saya, Pendeta Winston Lapian, akan menjadi berkat, menjadi saluran terang dan kuasa bagi saudara-saudara pagi hari ini sebelum menunaikan tugas tanggung jawab kita sepanjang satu hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam yang Ia telah percayakan, kita boleh membaringkan tubuh jiwa raga kita. Dan oleh pertolongan kuasa-Nya, Ia membangunkan kita pagi hari ini. Dalam tubuh yang sehat dan diberkati tentunya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita menunaikan tugas aktivitas pekerjaan rutinitas kita hari ini, mari kita bermeditasi dengan Tuhan. Mari kita sebelum melakukan pekerjaan apapun di rumah kita, mari kita berbicara dengan Tuhan, mari kita baca firman Tuhan, dan mari kita berdoa bersama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan di sorga, terima kasih kesempatan pagi yang indah, udara yang segar, sinar matahari sebentar, di hari yang baru, Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Sebelum kami menunaikan tugas aktivitas pekerjaan kami sehari-hari, kami mau datang bermeditasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Sertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Hembuskanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada setiap umat Tuhan yang mengikuti siaran virtual renungan pagi ini. Khususnya berkat bagi semua tua-tua dan seluruh anggota Jemaat Argapura yang Tuhan Yesus kasihi. Ini doa kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari Rabu pagi hari ini, tanggal 7 Oktober 2020, judul renungan kita kembali diingatkan dan dikuatkan posisi pemahaman kita tentang dua tempat kudus. Yang kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu, tempat bilik suci dan tempat bilik maha suci. Hari ini kita fokus untuk melihat pelajaran berharga yang menjadi pilar utama pemahaman gereja kita yang harus dimengerti dan diterima dengan jelas bagi setiap umat Tuhan yang percaya dalam pergerakan umat yang dikenal dengan keturunan yang lain atau umat yang sisa sambil menanti kedatangan Yesus kedua kali. Ayat renungannya terdapat dalam Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Di dalam ayat ini diulangi lagi penulis Ibrani Rasul Paulus kepada orang Ibrani mengingatkan kembali makna pentingnya Ka'bah itu bagi umat Tuhan. Karena di sana ada rencana-rencana Allah yang tergambar dalam lambang perayaan Ka'bah yang dilakukan oleh orang Israel kuno sepanjang tahun. Sangat penting untuk kita terima, pahami dengan benar. Mari kita mendengarkan bacaan ulasan di sini. Hanya inilah tempat kudus yang pernah berdiri di atas dunia ini. Yang mengenai hal itu Alkitab memberikan keterangan. Inilah tempat kudus yang Rasul Paulus katakan tempat kudus perjanjian yang pertama. Tetapi apakah perjanjian yang baru tidak mempunyai tempat kudus? Kembali membuka buku Ibrani, para pencari kebenaran menemukan
bahwa keberadaan tempat kudus yang kedua atau tempat kudus perjanjian yang baru tercantum dalam kata-kata Rasul Paulus yang telah dikutip. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Dan penggunaan kata juga memberi kesan bahwa Rasul Paulus sebelumnya telah menyebutkan tempat kudus. Kita buka kembali kepada permulaan pasal sebelumnya akan kita baca dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Luar biasa gambaran tulisan firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat orang Ibrani. Disinilah dinyatakan tempat kudus perjanjian baru. Tempat kudus perjanjian yang pertama didirikan oleh tangan manusia, dibangun oleh Musa, dan yang kedua ini didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Di dalam tempat kudus perjanjian yang pertama, imam-imam dunia menjalankan upacara-upacara. Sedangkan pada tempat kudus perjanjian yang baru, Kristus sebagai imam besar kita melayani di sebelah kanan Allah. Satu bait suci ada di dunia ini, dan yang satu lagi ada di surga. Satu adalah asli, satu yang di bumi adalah fotokopi, menurut firman Tuhan. Lebih jauh, kemah suci yang dibangun oleh Musa dibangun sesuai pola atau contoh yang ia lihat yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Tuhan menuntun dia, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Dan sekali lagi perintah diberikan dan tunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Keluaran 25 ayat 9 dan 40. Dan Rasul Paulus berkata bahwa kemah suci yang pertama itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan. Bahwa bilik yang kudusnya adalah melambangkan apa yang ada di surga. Bahwa imam yang mempersembahkan persembahan sesuai dengan hukum adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Dan bahwa Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 9 dan 23, Ibrani 8 ayat 5 dan Ibrani 9 ayat 24 yang dikuatkan dalam tulisan pena inspirasi Roh Nubuat Alfa Omega jilid 8 halaman 431-433 sebagai renungan kita pagi hari ini. Apa intisari yang kita dapatkan di sini? Bahwa bilik suci dan bilik maha suci adalah inti ibadah ada di dalam. Inti pelayanan sebagai imam biasa ataupun imam besar yang ada pada waktu orang Israel adalah melambangkan pelayanan imam di dalam kerajaan surga dan pelayanan imam besar di dalam bilik maha suci. Mengapa ini diulangi? Karena pekabaran tentang Ka'bah yang kita kenal dalam kitab Daniel 8 ayat 14 sampai 2300 kali petang dan pagi, maka tempat kudus itu akan diperbaiki. Pemahaman pengajaran ini harus diulang-ulang, dipahami, diterima, dan mengerti dengan jelas sebagai umat Tuhan. Kalau tidak, saudara akan melunta-lunta, saudara akan terlunta-lunta, saudara akan tersesat di atas dunia ini, karena saudara tidak ada patokan kompas untuk menuntun dalam pengajaran yang satu dengan pengajaran yang lain. Tanpa keteraturan yang ada di dalam bilik suci dan bilik maha suci maupun di pelataran, maka orang bisa masing-masing melayani oleh pikiran sendiri. Orang boleh memberikan ajaran-ajaran sesuai dengan pikiran sendiri, dan itu akan menyebabkan kekacauan. Sebagaimana buku Sekolah Sabat dalam Sabat pertama Triwulan 4 2020 sudah mengatakan, ini sangat berbahaya. Keteraturan maupun juga kesucian
daripada Ka'bah yang ada di bumi dan di surga, melambangkan keteraturan juga yang Allah inginkan di atas dunia ini bagi jemaatnya sebagai Ka'bah yang didirikan oleh manusia untuk tempat Allah tinggal. Dan harus kita menghormati akan tempat Allah tinggal ini, Ka'bah yang kita bangun di atas dunia ini, rumah Allah, tempat di mana Allah tinggal yang kita sediakan. Itu sebabnya sebagai rumah Allah, salah satu otoritas yang tidak boleh dianggap remeh dan dipandang enteng adalah Allah hadir di dalam gereja yang disediakan oleh manusia untuk Tuhan tinggal di tengah umat Tuhan. Otoritas berikut, dengan gereja ini kita diajar untuk menghormati Tuhan, menghargai akan segala kemuliaannya di atas langit, bumi, laut, dan segala isinya. Otoritas ini harus kita jaga sebagai umat Tuhan. Kalaupun kita ada masalah di dalam gereja, jangan pernah kita putus. Jangan pernah kita berbicara kasar dengan sewenang-wenang, dengan kata-kata kasar dan kekerasan di dalam gereja kita ini. Kenapa? Gereja ini adalah penuh kesopanan, penuh keteraturan, penuh kemuliaan. Kenapa? Karena Allah hadir. Itu sebabnya kita hargai otoritas itu, sebagaimana di dalam pelajaran sekolah Sabat satu pekan yang lewat dalam pelajaran hari Sabat pertama triwulan 4 2020. Lalu otoritas kedua adalah, otoritas ketiga maksud kami adalah, kita harus menghargai pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja. Sebagai manusia biasa yang Tuhan yang angkat, bukan manusia yang angkat. Tetapi Tuhan yang mengangkat raja, Tuhan juga yang menurunkan raja. Jangan pernah kita korek wewenang dan jabatan otoritas Allah bagi pemimpin. Walaupun dia ada kekurangan kelemahan, tapi cara-cara itu kita harus lewati dengan baik. Kita harus gunakan dengan baik, dengan tegur di bawah 4 mata, tanpa mengganggu wewenang dan otoritas Allah dalam diri seorang pemimpin. Bisa juga menurut Rasul Paulus tegur di depan umum, bisa sewaktu-waktu, tapi tidak selamanya kita gunakan seperti itu. Kita dengan bijak menegur satu dengan yang lain secara 4 mata. Kalau kita mengasihi akan Allah itu sendiri, mari kita menghargai kemuliaan dan hadiratnya di atas dunia ini sebagai Tuhan dan Raja, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita menghargai otoritas Allah dalam gerejanya yang dilambangkan dalam Ka'bah, baik bilik suci dan maha suci. Walaupun di dunia perjanjian baru, dua bilik ini sudah tidak bisa dibedakan. Kita hanya bedakan Ka'bah itu adalah takhta Allah, tempat Allah bernaung, dan itu suci. Mari kita hargai otoritas Allah bagi gereja ini, secara organisasi yang terlihat maupun secara tidak terlihat rohani bagi gereja ini. Yang ketiga, mari kita kalau mengasihi Allah, mari kita menghargai pemimpin-pemimpin yang melakukan tugas pelayanan sehari-harian. Dalam pelayanan itu Rasul Petrus mengatakan, mari kita menghormati pemimpin 2 kali lipat. Karena pemimpin yang baik mendapat penghormatan yang baik. Terlepas bila mana pemimpin itu ada kekurangan dan salah. Jangan pernah terlibat dengan kata-kata kasar dengan penuh kekerasan. Kenapa? Otoritas Allah ada di langit, bumi, laut, dan segala isinya di seluruh alam semesta. Di dalam gerejanya, maupun di dalam pemimpin-pemimpin, maupun di dalam umat-umat Tuhan. Mari kita berterima kasih untuk bayangan pelayanan yang sopan, suci, dan teratur di dalam bilik yang suci maupun bilik yang maha suci, dengan lambang-lambang yang sangat menjamah hati. Mulai dari roti sajian, mulai dari mezbah pedupaan, melalui 7 kaki dian. Ini adalah lambang-lambang rohani, terang firman Tuhan, roti tiap hari tidak pernah kosong. Lalu ibadah pedupatan itu adalah ibadah. Lalu kita hidup oleh kasih karunia Tuhan. Baik keselamatan, hidup kekal, kekudusan, pertobatan, pengampunan adalah milik Allah yang dipercayakan kepada umatnya untuk hidup sesuai dengan rencana. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk satu lagi pelajaran memperdalam tentang Ka'bah, khususnya 2 bilik, baik bilik yang suci maupun bilik yang maha suci. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman. Kiranya Engkau
akan mencurahkan semua janji berkat yang Engkau sudah janjikan di tengah-tengah umat Tuhan. Dimanapun saja berada, khususnya tua-tua dan anggota jemaat Argapura, pekerjaan mereka, buah hati keturunan mereka, sanak saudara keluarga orang tua mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Melalui makanan, minuman, perawatan, obat-obatan, Tuhan akan salurkan bukan saja kesembuhan jasmani, tapi kesembuhan rohani. Yang merasa khawatir dan terganggu dengan penyakit virus ini yang sedang mewabah merajalela secara pandemi di seluruh dunia. Tapi Tuhan bersama dengan kami. Berkati akan pelayanan di Ka'bah bagi umat-umat Tuhan, tua-tua dan seluruh anggota jemaat, pendeta-pendeta dan pengerja-pengerja. Dimanapun saja berada Tuhan berkati, baik di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pesisir, di pulau, di desa-desa, di pedalaman-pedalaman, di hutan-hutan, di kota-kota. Tuhan akan memberkati senantiasa. Sebagaimana Engkau berkati semua tua-tua dan seluruh anggota jemaat Argapura yang Tuhan Yesus kasih. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami semua hari ini, dimanapun saja berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, sudah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.